Nah, sekarang kita coba obstacle yang lebih berat. Kita pindah lagi ke 4L. Jadi kita bisa dapat torsi yang lebih optimal, lebih kuat, dan meminimalisir potensi nyangkut. Ya, treknya sempit. Kita coba selincah apa mobil ini. Wow. Cancel. Welcome to Carvaganza and let's talk about cars. Sekarang kita akan main off-road dikit-dikit dengan salah satu model paling mahal di line up Jeep di Indonesia sekarang, yaitu Jeep Wrangler Gladiator. Ini modelnya diluncurkan di awal tahun 2021 dan mungkin bisa dibilang model paling besar selain paling mahal dari seluruh line up Jeep di Indonesia. Jadi ini salah satu trim paling mahal dari keluarga Jeep Wrangler, model paling long lasting dan paling ikonik dari Jeep, brand spesialis SUV di dunia. Dan ini dimensinya juga udah lebih besar selain harganya yang paling mahal. Jadi performanya udah lebih asik dan lebih andal untuk diajak main off-road. Di Indonesia, Wrangler Gladiator ini ditawarkan dengan trim Rubicon yang punya mesin V6 3500 cc dengan tenaga 285 horsepower, sementara torsinya 353 Nm. Tentunya mobil ini punya sistem all-wheel drive atau 4WD yang menjadi andalan atau ciri khas dari Jeep sebagai brand khusus kendaraan off-road. Perbedaan utama antara Gladiator dengan Jeep Wrangler lainnya tentunya kalau dari desainnya, ini adalah sebuah double cabin yang punya bak panjang, bahkan panjangnya melebihi 5,5 meter. Tingginya sendiri kurang lebih masih sama seperti Jeep Wrangler biasa, apalagi yang long wheelbase, kurang dari 2 meter. Jadi untuk dibawa berkendara di dalam kota, masuk ke parkiran mall, ini masih nyaman, cuma panjangnya aja yang agak repotin mungkin ya. Wheelbase-nya aja lebih dari 3 meter. Jadi mobil ini punya wheelbase yang lebih panjang dari sedan mewah Mercedes-Benz S-Class long wheelbase. Kemudian suspensinya juga dibikin beda, lebih high performance. Kita bisa lihat di dalamnya ini ada suspensi dari Fox untuk depan dan belakang. Kemudian ada ban yang udah bawaan standarnya itu tipe MT atau matte terrain, jadi lebih bisa diandalkan untuk bisa lewat ke trek lumpur. Jadi bukan hanya trek tanah, mobil ini juga lebih bisa diandalkan untuk bisa lewat trek lumpur yang licin dan butuh traksi lebih bagus. Velgnya ini diameternya 17 inch, ya apa adanya, nggak perlu yang gimana-gimana desainnya untuk sebuah Jeep. Apalagi mobil ini akan lebih banyak dipakai untuk off-road. Yang jelas Jeep Gladiator ini punya performa yang lebih bisa diandalkan untuk bawa off-road, kemudian fitur-fiturnya juga lebih lengkap dibandingkan seluruh varian Jeep Wrangler yang ada di pasar Indonesia sekarang. Kemudian kalau mau tahu spesifikasi detailnya, langsung lihat aja first impression review-nya yang pernah kita buat di awal tahun dengan klik link di atas. Jadi sekarang daripada banyak basa-basi, kita langsung aja tes mobil ini dengan main off-road. Sebelum kita mulai off-road, jadi di Jeep Wrangler Gladiator ini seperti standarnya Wrangler, ada transfer case yang ada beberapa pilihan mode drivetrain. Untuk standarnya kalau di bawah harian itu ada di 2H, kemudian ada pilihan untuk 4-wheel drive-nya 4H auto, 4H part-time, dan 4L yang jadi rasio gigi rendah. Jadi untuk mulainya kita pakai ke 4H dulu, rasio tinggi, udah permanen 4WD, dan kita langsung jalan. Ya karena ini bukan mesin V8, jadi distribusi outputnya cenderung halus, tapi di bawah torsinya udah lumayan kerasa. Cuma mungkin kalau mau main off-road kita harus agak paksa mainin gasnya lebih dalam. Suspensinya juga lumayan empuk. Ya mobil sekarang standarnya juga udah lebih nyaman. Dan karena ini kita akan lewat medan yang agak naik turun, gundukan, dan ada lumpur, jadi kita pindah ke low ratio, ke 4L. Agak
keras ya. Nah, jadi kalau mau kita pindah ke 4L harus posisi transmisinya di P atau di netral. Oke, kita jalan. Jadi dengan 4L ini semua torsinya lebih dioptimalin, lebih padat, lebih enak untuk ke medan yang jalanannya licin. Terus traction control secara default juga mati. Jadi kalau misalnya butuh dipaksa, kita bisa dengan enak dan nggak harus dibatasin traction control. Oke, nice. Nggak butuh effort gede untuk bawa mobil ini off-road. Barusan ke gundukan sama ada genangan air. Cuma karena kemampuan off-road saya masih apa adanya, jadi kita main aman dulu. Radius putarnya juga enak untuk mobil dengan wheelbase lebih dari 3 meter. Nggak ya pasti kalau di dalam kota ini lebar banget ya, tapi untuk kondisi track off-road yang kayak gini lumayan lah, nggak terlalu ribet. Dan kita balik ke track yang tadi, arah sebaliknya masih dengan mode 4L. Dan kalau kita mau lihat kondisi sekitar di layar infotainmentnya, ini kita bisa pilih mode kamera di yang namanya trail cam. Itu bisa nunjukin kamera bagian depan ada di moncongnya, di grill, dan bagian belakang yang juga jadi kamera parkir mundur. Oke, here we go. Wow, kayak gampang banget off-road pakai ini. Tinggal mainin momentum gasnya untuk jaga torsi biar nggak kehilangan traksi dan ke momentum. Iya. Sekarang kita coba ke track lain. Di track off-road Pagedangan di BSD ini sebenarnya nggak terlalu ekstrim. Jadi kalau lewatin rute yang lumayan datar sih nggak perlu pakai mode 4L atau rasio rendah. Jadi di 4H juga udah cukup. Bahkan mungkin di 2WD juga masih bisa sih. Tapi untuk main amannya kita pakai ke 4WD aja di rasio H. Yang seperti saya bilang tadi, suspensinya sih nggak terlalu keras. Jadi jalan bergelombang kayak off-road gini masih lumayan nyaman naik mobil kayak Jeep ini. Yang walaupun kalau dari luar dilihatnya ini mobil karakternya off-road banget. Terus di 4H juga lewat genangan kayak gini masih enak, masih dapat. Tapi kalau mau lebih dapat torsi sama power ya kita bisa matiin traction control dari tombol di dashboard. Selain itu ada beberapa fitur pendukung off-road juga seperti D-Vlog yang bisa ngunci depan sama belakang atau belakang aja. Terus ada tombol off-road plus untuk lebih optimalin performa off-road, dan sway bar untuk lebih optimalin ayunan sasisnya di setiap roda. Kemudian di sebelah kiri paling ujung itu ada tanda D-Vlog off, jadi semua option D-Vlog-nya dinonaktifin lagi, jadi kayak normal. Terus ini walaupun mobilnya gede, panjang, setirnya enteng, jadi lumayan mendukung untuk kita off-road dengan nyaman, dengan mudah. Jadi nggak cepet capek dan ngebantu untuk bermanuver dengan lebih gampang. Nah, sekarang kita lewat track yang agak lebih ekstrim lagi, kita nanjak sambil ada tempat untuk ngetes artikulasi suspensinya. Walaupun bodinya ke ion kanan kiri, bodinya terasa stabil, jadi tetap pede untuk bawa mobil ini ngejelajah medan yang bisa dibilang ini medium off-road sih, karena medan tanahnya masih lumayan keras, jadi nggak perlu takut sampai kejebak di lumpur. Dan di seputarnya untuk off-road juga lumayan compact, jadi nggak perlu sampai 2 kali manuver belok pakai mobil ini yang walaupun panjangnya udah lebih dari 5,5 meter. Torsinya enak,
padat di bawah, nggak harus sampai digas dalam-dalam. Ya seperti bisa bilang tadi, mobil ini praktis. Jadi walaupun kita nggak punya kemampuan nyetir off-road yang pro, kita nggak perlu takut kekurangan power, kekurangan daya jelajah selama nyetir di Jeep Wrangler Gladiator yang mesinnya V6 3600 cc ini. Nah, selain performanya yang udah nggak usah diragukan lagi untuk dibawa off-road di medan yang lumayan ekstrim, Jeep Wrangler itu juga standarnya udah dilengkapi beberapa fitur di sistem infotainmentnya yang disebut sebagai off-road pages. Jadi ada beberapa pilihan interface, mulai dari nampilin kondisi drivetrain, kemudian ada accessory gauge, instrumen yang nunjukin kondisi kayak temperatur mesin, kemudian temperatur oli, daya baterainya, kemudian temperatur untuk transmisi sampai tekanan olinya. Kemudian kalau ke bawah kita bisa juga lihat kondisi sudut kemiringan dari mobil ini setiap saat mobil ini ngelewat berbagai jenis atau kondisi jalanan, mulai dari sudut pitch-nya sampai sudut roll yang kanan kiri. Jadi bisa kita pantau sedetail mungkin untuk nyesuaiin manuver kita selama nyetir si Jeep Wrangler Gladiator ini ke medan yang macam-macam. Kemudian di bagian bawahnya juga ada fitur trail cam. Jadi dia bisa nampilin visual dari kamera di depan sama di belakang. Ya sayangnya sih mobil ini belum pakai kamera 360 yang ada di depan, belakang, kanan, kiri, yang tentunya akan bisa lebih membantu kita bermanuver saat lewat medan off-road. Tapi ya walaupun mungkin secara fitur pendukungnya nggak seperti mobil-mobil mainstream, seenggaknya performanya udah lebih dari cukup untuk kita bisa bawa mobil ini bermain-main di medan tanah, pasir, atau bahkan batu sekalipun. Tapi karena Jeep membekali Wrangler Gladiator baru ini dengan ban pabrikannya itu Matiren, jadi tentunya mobil ini lebih optimal untuk diajak kotor-kotoran di trek lumpur. Oke, sekarang kita coba medan yang lebih ekstrim lagi, turunan, agak curam terus belok. Jadi kita pindah lagi ke 4L dan kita akan coba fitur Hill Descent Control untuk nahan mobil waktu turun biar nggak terlalu meluncur bebas. Ini sebenarnya udah fitur yang lumayan mainstream sih di mobil off-road atau 4WD. Jadi dia akan nahan mobil biar nggak turun bebas waktu nemu turunan yang curam. Jadi kita nggak perlu ngerem, tinggal mainin setir aja, digas dikit-dikit boleh. Dan mobil ini akan melaju jauh lebih lambat dibandingkan kalau kita masukin ke D di mode 4H. Kalau udah beres dia akan langsung otomatis mati dan kita bisa lanjut jalan lagi. Dan kalau udah dirasa nggak perlu mode yang berat, kita bisa pindah lagi ke 4H. Ya walaupun keras, tapi ini transfer case yang masih model tuas ini lumayan gampang operasinya. Jadi belum pakai yang model tombol kayak di model-model SUV premium yang udah punya kemampuan off-road atau 4-wheel drive. Jadi ini salah satu nuansa klasik atau khasnya Jeep yang masih dipertahankan di generasi paling baru untuk Wrangler Gladiator. Nah, sebelumnya kita udah uji kemampuan off-road dari si Jeep Wrangler Gladiator ini yang sebenarnya nggak perlu diragukan lagi karena mobil ini emang basisnya adalah SUV yang punya spesialisasi untuk berkendara off-road. Tapi kalau kita tahu atau kita perhatiin tren market sekarang, banyak orang yang suka SUV tapi sebenarnya nggak punya hobi atau kesukaan bermain off-road.
Apalagi banyak juga orang-orang yang suka SUV itu cuma pengen punya mobil seperti Jeep yang udah diidam-idamkan dari dulu, tapi ya untuk main off-road ada kemampuannya atau nggak punya ketertarikan sama sekali. Nah, sekarang mobilnya udah bersih lagi, udah kinclong, udah keren. Dan sekarang kita coba gimana rasanya pakai mobil sebesar dan sepanjang ini di jalanan di dalam kota. Jeep Gladiator ini untuk nyetir di on-road alias jalan raya, aspal, yang kondisinya bagus. Ini sebenarnya ya bisa dibilang seperti halnya mobil-mobil modern yang sekarang. Apalagi mobil ini udah termasuk kelas premium. Harga on the road-nya aja udah 2,5 miliar lebih. Jadi ya nggak usah takut mobil ini nggak nyaman, mobil ini fiturnya kurang, mobil ini susah dikemudikan. Karena mobil ini sekarang udah serba gampang, serba praktis. Seperti yang saya bilang waktu tes off-road, mobil ini setirnya udah enteng, electronic power steering apalagi ya. Jadi walaupun mobil ini dimensinya gede, bannya atau velgnya juga gede, nggak kerasa berat sama sekali loh. Udah gitu ya memang untuk komprominya mobil ini punya dimensi yang panjang banget, sampai lebih dari 5,5 meter. Kemudian wheelbase-nya juga lebih dari 3,5 meter. Tapi tetap aja ada komprominya, karena mobil ini seperti kita tahu dimensinya benar-benar panjang. Wheelbase-nya udah lebih dari 3 meter. Panjang keseluruhan bodinya itu udah lebih dari 5,5 meter. Jadi nyetir Jeep Gladiator ini untuk di dalam kota, apalagi di tengah lalu lintas yang padat. Kemudian kalau kita bawa ke area pemukiman yang banyak jalanan sempit atau belokan-belokan patah, ini ya pasti emang agak repot. Kita harus lebih perhitungkan manuver kita. Apalagi Jeep Wrangler itu punya posisi roda depan yang maju banget, karena emang mobil ini diciptakan untuk punya approach angle yang benar-benar bagus saat kita bawa mobil ini ke medan off-road. Jadi posisi bumper depan sama ujung roda atau ban depan itu emang hampir sejajar. Jadi untuk belok patah kita harus lebih ancang-ancang lagi, posisiin dengan tepat roda depannya di mana. Dan karena mobil ini punya bagian belakang dari baknya itu benar-benar panjang, kurang lebih hampir 1 meter dari sumbu roda, itu juga jadi satu hal yang harus diperhatikan waktu nyetir mobil ini. Bicara soal performa di jalan tol kayak sekarang ini, karena emang mesinnya itu naturally aspirated, jadi delivery outputnya itu cenderung linear, agak smooth, tapi tetap kita bisa nikmatin torsinya yang padat di putaran awal sampai tengah. Dan sayangnya karena ini mesinnya V6, bukan mesin klasik V8 seperti Jeep Wrangler model-model lama, kita kehilangan sensasi suara mesin yang growling kayak ala-ala muscle car. Suaranya kenceng tapi di nada rendah, yang menurut beberapa penggemar Jeep itu menjadi salah satu ciri khas nyetir Jeep Wrangler. Mungkin yang pernah nyetir Jeep Grand Cherokee juga punya pengalaman dengan sensasi yang unik dengan mesin V8 khas Jeep. Dan karena ini mobil bukan dirancang untuk dikemudikan kecepatan tinggi, jadi akan ada rasa bodinya itu limbung atau body roll saat kita melaju agak kenceng di atas kecepatan 60 km per jam di jalan tol. Ya kita akan rasa bodinya itu kayak kemana-mana, ke kanan, kiri. Dan setirnya juga bukan yang paling presisi, karena bukan salah satu prioritas pengembangan dari SUV sejati seperti Jeep Wrangler. Kemudian untuk fitur pendukung pengemudi juga Jeep nggak menyediakan pilihan driving mode di Jeep Wrangler Gladiator, atau mungkin di semua lini varian Jeep Wrangler. Karena ya menurut saya juga SUV sejati seperti Jeep Wrangler ini nggak perlu adanya pilihan mode berkendara seperti Eco, atau kemudian Smart, atau bahkan Sport untuk mengeksploitasi seluruh kemampuan dari mobil ini. Jadi untuk mengatur
pilihan mode berkendara itu ya kita cuma bisa milih ke mode di transfer case-nya. Jadi drivetrain-nya bisa kita pindah hanya ke penggerak 2 roda, kemudian bisa pindah ke 4 roda antara rasio gigi tinggi dan gigi rendah. Jadi inilah gambaran SUV sejati yang seharusnya. Nggak ada basa-basi, nggak terlalu banyak fitur pendukung. Yang penting mobil ini punya daya jelajah yang bagus, bisa diandalkan untuk off-road, dan kita pede untuk bawa ini kemanapun. Tapi meski begitu, kita tetap bisa menikmati rangkaian fitur canggih yang kekinian juga di Jeep Wrangler Gladiator ini, seperti sistem infotainment-nya. Selain kita bisa akses informasi untuk mendukung kita bermanuver di kondisi off-road, dia juga udah support Apple CarPlay dan Android Auto, tapi belum wireless karena ya lebih praktis seperti itu. Kemudian ada sistem Uconnect khasnya dari Jeep untuk beberapa sistem informasi dan infotainment-nya juga. Kemudian untuk pengaturan infotainment-nya juga di setir ini ada di belakang setir atau tombolnya, seperti di Maserati juga, Ferrari juga, karena mobil ini punya satu keluarga aliansi dari 2 brand Italia tersebut di bawah FCA atau Fiat Chrysler Automobiles. Untuk kemewahan kita bisa rasain banyaknya lapisan material kulit, baik di jok, di setir maupun di dashboard juga. Fitur pendukung lainnya juga udah ada sistem auto start stop, jadi dia bisa matiin mesin sementara kalau kita lagi berhenti untuk menghemat konsumsi bahan bakar. Ya walaupun mobil ini bukan diciptakan untuk jadi SUV yang paling irit sedunia, tapi seenggaknya ya boleh lah kalau misalnya kita lebih banyak pakai mobil ini di dalam kota. Angka konsumsi rata-rata 5 km per liter itu nggak terasa terlalu boros lah ya. Kemudian semua jendelanya juga ada electric window. Semua tombolnya juga khas Jeep klasik, yaitu semua tombol pengontrol untuk jendelanya ada di bagian tengah dashboard. Jadi bukan di pintu, yang mempertahankan gaya desain interior Jeep Wrangler sejak puluhan tahun lalu. Kemudian yang menarik juga di Jeep Wrangler ini, ornamen interiornya ada kombinasi warna hitam dan merah, dan ada aksen yang cukup intens untuk warna merah di bagian dashboard, bikin tampilan dari double cabin yang gede ini nggak terlalu ngebosenin. Ya jadi seperti saya bilang, untuk nyetir mobil ini dalam kondisi kecepatan tinggi ya kita harus kompromi dengan body roll-nya yang tinggi, kemudian ayunan suspensinya mungkin terlalu empuk karena mobil ini diciptakan dengan tinggi yang bongsor dibandingkan SUV rata-rata, dan juga karena mobil ini dibekali dengan ban MT atau mati range, jadi kita akan sedikit terkompromi untuk soal kekedapannya. Mungkin juga kekedapan mobil ini bukan yang terbaik di kelasnya, apalagi dengan ban MT kita akan lebih agak terganggu dengan suara noise dari ban, apalagi kalau kita sedang dalam kecepatan tinggi. Tapi ya itu sebenarnya bukan hal yang benar-benar harus dikomplain atau keluhan yang major. Jadi ya itulah harga yang harus dibayar untuk hidup sehari-hari dengan Jeep Wrangler Gladiator. Sebagai sebuah SUV, Jeep Wrangler Gladiator ini bisa dibilang adalah SUV yang serba ekstra. Dimensinya besar, panjang, bahkan baknya yang serba besar itu bisa kita manfaatkan untuk berbagai keperluan. Apalagi kalau kita punya hobi naik motor atau naik sepeda, tentunya bak yang besar ini bisa kita manfaatkan dengan baik. Untuk bergaya, tentu aja dengan tampilannya serba mencolok ini bisa mencuri perhatian setiap saat mobil ini lewat di dalam kota. Untuk off-road, tentunya Wrangler sebagai model paling ikonik dari Jeep dan basis dari Wrangler Gladiator ini nggak usah diragukan lagi kemampuannya seperti kita udah coba tadi. Jadi itu dia review test drive untuk Jeep Wrangler Gladiator. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau suka video ini, silahkan klik like and share. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan, langsung tulis di kolom komen. Dan yang terpenting, jangan lupa untuk subscribe ke channel Carvaganza dan nyalakan notifikasi. Jangan lupa juga untuk berkunjung ke channel The Official Auto, main-main ke website carvaganza.com, auto.com, dan zigwheels.co.id. Terima kasih, sampai jumpa di video Carvaganza selanjutnya, and let's talk about cars.